Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul maulanal karim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Maka barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya yang kita kenal dengan generasi tabi'in dan generasi pengikut sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in sampai generasi kita dan anak cucu kita yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk melanjutkan kajian tentang Ramadan dan kematian bagian kedua. Pada bagian kedua ini, izinkan saya menceritakan kisah nyata berkaitan dengan Ramadan dan kematian. Ketika di bagian pertama, saya ceritakan tentang seseorang yang meninggal akhir hidupnya tidak baik ketika dia sedang bermarah-marah dengan orang, kemudian dia tidak sempat mengucapkan minta maaf dengan orang yang dia marahi tersebut, langsung Allah panggil. Nah, pada bagian kedua ini izinkan saya bercerita tentang kisah yang saya mempunyai kesimpulan adalah husnul khatimah akhir hidupnya. Ketika kami masih remaja masjid, kami pernah mengadakan suatu kegiatan i'tikaf di mana para remajanya nginep di masjid bersama dengan beberapa orang pengurus, termasuk ketua masjid kami. Di malam ke-27, ketua masjid kami memanggil saya, nama saya Abdullah Sugiatno, dipanggil No. Dia menanyakan berapa jumlah guru TPA di masjid kita. Saya hitung, saya jumlahkan, kemudian segini Pak. Oh ya, kenapa? Ada apa Pak? Saya pengen ngasih THR, Masya Allah. Setelah beliau membayar zakat, kemudian beliau memberi THR pada guru-guru TPA, mengalokasikan dana untuk guru-guru TPA. Kemudian beliau pun baca Quran bareng kita, bareng remaja, kemudian sholat sunnah. Dan saya ingat saat itu ketika remaja saya naik ke atap masjid bersama teman saya. Saya lihat memang suasana hening, tidak ada meteor sama sekali, dan kami menduga malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan berdasarkan hadis Nabi, malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat besok paginya, di mana cahaya matahari berpendar, bersinar tidak terlalu terang. Kemungkinan karena banyaknya malaikat-malaikat yang
turun ke dunia, kemudian kembali ila sama'id dunia, ke langit dunia atau ke langit pertama. Setelah kami bersama ketua kami beribadah malam itu, pas sholat subuhnya, ba'da sholat subuh, ketua kami itu merasakan pusing kepalanya. Kemudian dia pun pulang, kemudian minta dikerok. Ketika habis dikerok, keluarlah angin dari perutnya. Kemudian bersama keluarnya angin, bersama pula keluar nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa tanda-tanda husnul khatimah, diantaranya dindingnya, keningnya yang berkeringat ataupun ada yang lain, itu sempat disaksikan. Kami menduga ketua kami meninggal secara husnul khatimah. Ketika disolatkan, yang menyolatkan itu banyak sekali. Ketika ditanya, apakah Bapak kenal dengan jenazah? Ada yang mengatakan, tidak, saya tidak kenal, tapi hawa saya ingin ikut menyolatkan. Mungkin itu salah satu tanda-tanda dari husnul khatimah, yang mendoakannya kaum shaimin shaimat itu banyak. Berbeda, saya pernah juga menangani jenazah yang na'udzubillah min zalik di hari Jumat, itu meninggal tapi karena overdosis. Saat itu jemaah masjid diumumkan untuk tidak meninggalkan setelah sholat Jumat untuk bersama-sama sholat jenazah. Tidak diumumkan siapa jenazahnya, tidak diumumkan kenapa meninggalnya, tetapi sebagian besar jemaah itu langsung pulang, sehingga yang sholat jenazah itu sedikit sekali. Beda yang pertama itu orang yang nggak kenal tapi hawanya ingin menyolatkan. Yang kedua, hari Jumat orang nggak mau menyolatkan. Dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata kematian itu bisa menjemput di awal Ramadan, bahkan di jam 17.00 menjelang Ramadan, menjelang 1 Ramadan, itu kami mendapat kabar ada salah seorang guru agama di kota kami itu meninggal. Bahkan ketika saya sholat subuh beriringan dengan tetangga saya, seorang haji, beliau menceritakan di daerahnya pernah kejadian orang meninggal setelah sahur. Setelah makan sahur itu dia pengen sholat subuh, meninggal. Artinya apa? Artinya kematian itu bisa datang di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di akhir Ramadan. Yang penting bagi kita semua adalah mempersiapkannya. Bagaimana agar kalau malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan siap. Karena beda sekali antara orang yang siap menghadapi sesuatu dengan yang tidak siap menghadapi sesuatu, itu sikapnya lain. Kita bisa belajar dari para petinju, Mike Tyson misalnya, dia siap. Jadi orang yang siap untuk dipukul, ketika dapat pukulan itu dia tetap tegar. Tapi ketika dia tidak siap untuk dipukul, dapat pukulan sekali, dia bisa langsung jatuh KO. Nah, begitu pula kematian. Kematian manakala kita siap untuk menghadapinya, bismillah, dengan izin Allah. Apa yang kita harapkan? Meninggal secara husnul khatimah, insya Allah bisa terjadi. Tetapi ketika kita tidak menyiapkan kematian, na'udzubillah min zalik, kita berlindung dari yang demikian itu, bisa jadi harapan kita husnul khatimah yang didapatkan na'udzubillah min zalik su'ul khatimah. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkannya. Baik,
Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi sedikit tentang bagaimana cara-cara mempersiapkan kematian agar mudah-mudahan kita meninggal secara husnul khatimah, akhir hidupnya baik. Yang pertama adalah kita harus menancapkan kuat-kuat Allah di hati kita. Mengapa demikian? Karena ada kejadian, saya pernah menyaksikan ada seorang ibu ketika ingin meninggal, dia yang disebut bukan Allah. Padahal kami sudah berusaha. Saya ingat ibu saya berusaha menuntut, dan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Karena kami yakin hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah masuk surga. Kita tuntut la ilaha illallah, tapi ibu tersebut tidak bisa. Yang diucapkan adalah aduh biung panas, aduh biung panas, aduh biung panas. Ternyata mungkin ketika orang sakaratul maut itu akan merasakan panas yang luar biasa, haus yang luar biasa, sehingga dia merasa panas yang disebut ibunya. Biung itu bahasa Jawa artinya ibu. Dari peristiwa itu kita renungkan bahwa ternyata ada pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Mungkin kebiasaan ibu tersebut kalau dapat masalah, kalau dapat persoalan hidup, kalau dapat hinaan, dapat celaan dari orang, dia mengadunya ke ibunya. Aduh biung, aku dijolimi orang. Aduh biung, aku dikatain orang. Aduh biung, aku diperbuat tidak baik oleh orang. Ini pelajaran bagi kita. Jadikan Allah itu tempat kita pertama curhat sebelum kita curhat kepada orang lain. Ketika kita sudah terbiasa mengadukan segala permasalahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika kita menghadapi persoalan terberat dalam hidup kita, persoalan hidup terberat bagi umat manusia adalah ketika sakaratul maut, maka ketika diucapkan kalimat Allah, insya Allah kita akan teringat oleh Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang memberi kita rezeki, yang memberi kita kehidupan, sehingga kita bukannya asing, malah merindukan, malah kita ingin banget ketemu dengan Zat tersebut. Zat itu. Jadi yang pertama, manakala kita ingin meninggal secara husnul khatimah, tancapkan kuat-kuat di dalam hati Allah. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita dapat permasalahan hidup, persoalan hidup, pertama kita adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal ini sudah kita biasakan, itu hal yang baik sekali. Bahkan Allah janjikan kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, Allah akan ambil masalah kita dan persoalan kita akan dihancurkan atau dipecahkan. Dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu khairum minhu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka akan aku jadikan baginya makhraja, jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya, dan aku beri, kata Allah, rizki dari arah yang tidak kita duga sama sekali. Persoalan dianggap berat itu kan menurut manusia. Persoalan seberat apapun umat manusia bagi Allah kecil, tinggal digeprek, pecah itu masalah jadi mudah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Penting bagi kita, setiap kita dapat masalah, dapat persoalan, pertama adukan pada Allah. Yang kedua, manakala kita ingin meninggal secara husnul khatimah, kita biasakan berdoa. Ada ayat mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kalian padaku, maka akan aku kabulkan. Penting sekali
kita berdoa meminta pada Allah agar kita meninggal secara husnul khatimah. Di awal saya bacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila ada hambaku bertanya kepadamu, ibadi, kepadamu, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Jadi Nabi Muhammad yang diingatkan, wa idza sa'alaka, apabila ada hambaku, ibadi, hambaku, anni, bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah Muhammad sesungguhnya ini aku dekat. Ujibu da'watad da'i, akan aku jawab doa-doa, idza da'ani, apabila doa itu dipanjatkan padaku, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di ayat ini kita diajarkan kalau kita mau berdoa mau dikabulkan oleh Allah, falyastajibuli, jawab dulu panggilanku. Bagaimana maksudnya menjawab panggilan Allah? Artinya kalau kita dipanggil untuk sholat, segera laksanakan sholat. Dipanggil untuk berzakat, segera laksanakan zakat. Dipanggil untuk berhaji, labbaik ya Allah, Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi jawab dulu panggilan Allah. Bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang sholat, keutamaan sholat. Maaf dari amal ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah kalau aku laksanakan yang afdal, yang lebih utama? Rasulullah mengatakan shollu ala waqtiha, sholatlah kamu tepat pada waktunya. Summa ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Summa ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Jadi keutamaan salat tepat waktu itu melebihi berbakti pada orang tua dan melebihi jihad fisabilillah. Setelah kita menjawab panggilan Allah, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, keimanan yang mampu menghadirkan Allah ma'i, Allah bersama saya. Ketika kita sudah bisa menghadirkan Allah dekat dengan saya, apa yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak, maka insya Allah ketika orang tersebut sudah mampu menghadirkan Allah dalam kehidupannya, ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apa doanya? Doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kata biha di sana mengandung dhamir atau kata ganti. Yang sebenarnya katanya adalah sakaratul maut. Yang kalau doa tersebut diartikan, ya Allah, setiap manusia akan mengalami sakaratul maut. Ketika sakaratul maut tiba padaku, jadikan dia adalah yang husnul khatimah. Atau doa lain, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan saya dalam sakaratul maut. Ternyata saudara-saudaraku, saya pernah menemukan beberapa orang yang sulit sekali. Kita tuntun, kita talqin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sangat sulit. Seperti ditarik, dikembalikan. Biasanya dalam kondisi seperti itu, kita doa sama-sama anggota keluarganya, kita doakan, ya Allah, Kau maha mengetahui masa lalu seseorang, Kau maha mengetahui masa sekarang seseorang, dan Kau maha mengetahui masa depan seseorang. Kalau kehidupan itu baik baginya, mohon bantu mudahkan dia untuk segera pulih dari sakitnya. Tapi kalau Allah, ya Allah, Kau maha mengetahui kalau kematian lebih baik baginya, maka mudahkan proses kematiannya. Yang ketiga, setelah kita baca doa adalah kita biasakan untuk takziah. Beberapa kali saya sempat ketika di jalan suatu tempat ada bendera kuning, saya nggak kenal siapa sahibul musibah. Saya ke rumahnya, kemudian saya minta izin untuk mendoakan jenazah. Itu ketika kita sering bertakziah, insya Allah kita akan lebih mengingat kematian. Hari ini dia yang meninggal, keluar dari takziah bisa jadi kita kesandung kita yang meninggal.
karena kematian itu benar-benar rahasia Allah. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah biasakan untuk bersedekah, biasakan untuk memberikan yang kita punya. Mengapa? Agar kita terbiasa melepaskan harta kita. Kenapa? Saya pernah ada pengalaman yang Masya Allah ketika remaja, pernah ke dokter gigi, namanya dokter Cindy, zaman dulu, tahun 90-an. Ketika saya periksa, dokter tersebut nggak meriksa apa-apa, sudah tua, kakek-kakek. Langsung saya didudukkan ke tempat pencabutan gigi, langsung saya disuntik, langsung nggak lama kemudian saya ditarik. Nah kemudian ternyata yang tertarik itu hanya gigi setengahnya, sisanya masih menetap di sini, sementara darah sudah bercucuran. Dokter kakek-kakek itu panik, yo oglek-oglek pakai tang, akhirnya lepas juga. Saya merasakan dengkul saya ini, Masya Allah, lemas sekali. Saya membayangkan gigi dicabut aja itu demikian sakitnya, apalagi nyawa dicabut. Karena itu kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah, mudah-mudahan seperti Rasulullah ibaratkan bahwa orang yang ruhnya dicabut, kalau orang itu baik, itu seperti selembar rambut yang ada di tepung, sehingga mudah sekali. Mudah-mudahan kita meninggal semua secara husnul khatimah, dan mudah-mudahan dimudahkan kita ketika meninggal mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan berikut. Assalamualaikum.